Shalom, Jemaat Kalvari, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam minggu yang memasuki minggu yang ke-8, ya. Dan saya yakin pada hari ini kita bisa bersuka cita, menikmati hadirat Tuhan. Dan saya serahkan kepada Laura and Friends. Yes, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam persekutuan indah Jemaat GBS Kalvari di hari ini 17 Mei 2020. 2 bulan lebih kita sudah social distancing, tapi kita sungguh tetap terus melekat dengan Tuhan kita. Bahkan dengan keluarga kita semakin intim lagi dengan keluarga kita. Saya mengundang jemaat di tempat ini dan jemaat di rumah untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadiratnya, kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, mari sama-sama katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan Hallelujah.
kehidupan yang Kau taruh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap energi Tuhan Kau berikan atas setiap kami. Terima kasih untuk semangat Tuhan, untuk berkat kesehatan, perlindungan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala rasa syukur dan kemurahan yang Kau limpah-limpahkan atas setiap kami. Terima kasih atas segala perjalanan kehidupan kami. Kami mau terus dan terus mendekat kepadamu. Kami mau terus dan terus datang kepadamu, berjalan bersama denganmu dalam sepanjang hidup kami. Awal pertengahan pada akhir Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam lapang tangan pengasihan-Mu. Kami siap puji memuliakan nama-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ada sukacita pada pagi hari ini. Bagian kami boleh kasih sorak-soraknya, boleh kasih salam keluarganya di rumah, orang tuanya, bapak ibunya, suami istrinya, anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Kita mau datang ke baiknya dengan penuh rasa syukur kita. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau kasih senyum kita satu luar biasa buat Tuhan kita. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam kebenarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Kasih kemuliaan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kasih tepuk tangan. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam kebenarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Yesus bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Ya selamanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, boleh angkat tangannya dan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya amin, selamanya kasih setia. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setia. Mari nyatakan, bahwasanya selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tangkap setiap berkat yang Tuhan curahkan atas setiap kita. Yes, kita sama-sama sangat percaya bahwa Allah kita semua Allah yang sungguh besar. Allah tidak akan manusia
ada di dalam setiap kehidupan kami pada saat ini, menjamah setiap hati kami, memberkati kami, dan dengan damai sejahtera sukacita pagi hari ini kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Bila setiap pujian yang kami naikkan Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan biar pada saat ini Kau sendiri yang akan menolong kami Tuhan Yesus untuk kami mengerti firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di saat-saat seperti ini Tuhan. Kami benar-benar membutuhkan Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan, kami membutuhkan Engkau ada terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, impian ibadah selanjutnya kami mau serahkan dalam tangan-Mu, biar Tuhan sendiri akan menguasai kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Seperti yang ada di sini, kita akan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua sehat ya? Kita bersyukur. Udah nggak kerasa ya, saya kalau tiap hari di rumah kadang-kadang suka lupa hari. Ya ini udah hari apa gitu ya, terasa begitu cepat hari-hari berlalu. Tetapi saat-saat seperti ini jadi saat-saat yang ditunggu-tunggu sebetulnya ya. Kita bisa bersatu menikmati firman Tuhan gitu ya, di dalam ibadah live streaming. Ada yang bisa hadir juga sama para pelayan Tuhan untuk kita tetap bisa melayani Tuhan, itu karena kekuatan Tuhan. Saudara yang terkasih, nah di tengah pandemi ini ya, orang-orang kan udah ini ya, maksudnya yang oke lah yang masih bisa beraktivitas, tetapi yang kegiatan di rumah nih biasa kalau begitu udah bukan nggak ada kerjaan sih, karena udah banyak stay at home-nya kebanyakan, senang nonton TV ya, biasanya nonton TV. Wah, yang sekarang lagi agak demam yang di TV itu apa ya, drakor ya, drakor diikutin gitu ya. Tetapi kita juga harus hati-hati ya, di drakor tersebut kita yang nggak baiknya jangan diikutin ya. Drakor ada pelakor gitu ya, jangan ya. Drama Korea ya itu ya, sampai seru gitu ya, sampai ada yang panjang di WA status gitu ya, drakor semua gitu ya. Nah, mengingat itu film drakor atau film sinetron ya, biasanya kan dibuat panjang-panjang. Semakin panjang ceritanya makin seru gitu ya. Nah, apa yang membuat satu film atau sinetron menjadi menarik? Kita kan pengennya biasanya penonton gini, disuguhi cerita yang menarik dan akhirnya happy ending. Kalau sedih mah ya camplang sedih gitu ya. Pengennya happy ending. Tetapi yang membuat film itu menarik apa? Jalan ceritanya, betul ya. Di tengah jalan ceritanya itu ada intrik, ada kesulitan, ada apa itu yang bikin menarik, bikin penonton gemas gitu. Padahal itu pura-pura sebetulnya, tapi yang penonton lebih seru gitu ya. Kadang misalnya kalau ada yang adegannya yang maksudnya bikin gregetan, kita yang malah sendiri gitu ya ngelihat tayangan sinetron gitu ya. Nah, yang hebat siapa itu? Penulis skenarionya ya, sehingga jalan cerita itu menjadi menarik. Kehidupan kita di dalam dunia ini sebetulnya ada penulisnya, yaitu Tuhan sendiri ya, Tuhan Allah sendiri. Dan menjadi menarik ketika di dalam kehidupan kita ini nggak hanya terus lurus gitu ya, nggak ada klimak atau gimananya gitu ya, tetapi justru ada kisah-kisah kehidupan yang sebetulnya itu yang menjadi menarik kehidupan kita. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan pun kalau kita baca di Alkitab tidak akan menjadi menarik ketika di dalamnya biasa-biasa saja, tetapi kita lihat bahwa ada pertolongan Allah di dalamnya, dan itu ditulis di dalam firman Tuhan ini. Bukan kisahnya misalnya happy aja gitu. Kalau happy aja mah ya saya rasa begini ya, tiap orang pengen happy ending, tetapi justru yang menjadi menarik adalah ketika bangsa Israel menghadapi kesulitan, bagaimana pertolongan Allah nyata, itu yang menjadi kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan ini menjadi menarik ya. Perjalanan bangsa Israel ke Mesir ke Kanaan ini merupakan gambaran kehidupan kita di dalam dunia ini. Saat ini mungkin kita sedang mengalami apa yang dinamakan masa-masa di dalam kesulitan atau masa di dalam krisis ya.
pagi hari ini tema yang saya akan bagikan adalah the way out in the middle of crisis. Jadi jalan keluar di tengah krisis. Apa itu krisis? Krisis adalah situasi yang tidak stabil atau keadaan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Saat ini dari pandemi aja, pandemi virus COVID-19 ini mempengaruhi, ya, sehingga keadaan menjadi tidak stabil. Negara saja bisa goncang gitu, akibat pandemi ini, ya. Pemerintah berpikir keras bagaimana ini caranya supaya dari pandemi ini masyarakat tidak terpengaruh, tapi kan terpengaruh juga, ya, dari setiap sisi kehidupan, politik, ekonomi, ya, apalagi yang paling dirasakan mungkin ekonomi, ya, karena kan kita manusia hidup butuh uang gitu, ya. Krisis biasanya membawa perubahan negatif biasanya, ya, dalam setiap segi kehidupan manusia. Apalagi jika krisis itu terjadi secara tiba-tiba, seperti pandemi ini langsung dalam beberapa hari bisa mempengaruhi kehidupan manusia, gitu ya. Tetapi krisis ini juga dikatakan, saya membaca, disebut dengan waktu pengujian atau peristiwa darurat. Ya, jadi saat ini mungkin kita harus lebih banyak berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, ya, karena kalau enggak kita nggak akan kuat. Nanti saya mau men-sharingkan, ya, bagaimana sikap kita atau menghadapi krisis ini. Karena janji Tuhan ada the way out, ada jalan keluar di tengah krisis. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Bagaimana sikap kita ketika mengalami krisis tersebut, ya? Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Kita lihat, ini adalah reaksi bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun selama 3 hari dan tidak mendapat air. Saudara, kalau orang menahan lapar aja kadang suka marah-marah, ya. Apalagi kalau nggak dapat air, itu kan air itu penting buat kehidupan kita. Orang bisa bertahan tidak makan mungkin sama beberapa hari, tapi kalau untuk minum, ya, itu saya kebayangnya gini, itu bangsa Israel kan nggak seorang 2 orang, nggak 100 orang, 200 orang, tetapi ratusan ribu orang mungkin yang keluar dari Mesir itu, ya. Itu Musa mengatur bangsa Israel seperti apa. Kita tidak bisa menyalahkan bangsa Israel. Kalau kita lihat kan ini mereka berangkat dari Laut Teberau, sebelumnya mereka menyaksikan mujizat Tuhan yang luar biasa, laut dibelah, mereka jalan di dasar lautan yang kering gitu, sehingga mereka luput dari kejaran tentara Mesir, ya. Tetapi dalam perjalanan 3 hari itu mereka mengalami satu krisis dikatakan. Mereka butuh air minum, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Ada air minum di Mara, tetapi pahit rasanya. Orang harus, ya, kepaksa diminum gitu, ya, tetapi pahit. Yang mereka lakukan apa? Dikatakan tadi bersungut-sungut. Nah, itu adalah sikap gambaran manusia, saudara. Ketika mengalami krisis, biasanya suka ada sungut-sungut yang keluar, ya. Betul apa betul? Saya pun masih suka tuh ngomel, ya, kalau misalnya keadaan yang menurut saya nggak sesuai dengan harapan saya. Mungkin ada sungut-sungut atau omelan gitu, ya. Tetapi kita lihat pertolongan Tuhan tuh luar biasa, ya. Ketika bangsa itu bersungut-sungut, Tuhan menolong mereka. Musa berseru kepada Tuhan, ya. Lalu Tuhan menolong mereka, gitu, ya. Nah, saya tidak akan membahas lanjutnya, tapi saya akan memberikan contoh-contoh lainnya. Kita lihat dari bangsa Israel aja dulu, ya. Kemudian di Keluaran 16, sesaat setelah dari Mara, ya. Di Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Keluaran 16 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Masih konteksnya sama, ya. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang,
Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Kita lihat ya, sungut-sungutnya nggak berhenti sampai gitu saja. Ketika orang bersungut-sungut, tidak ada ucapan syukur di dalamnya. Mulai deh ngerembel, biasanya suka panjang, kalau nggak di-cut gitu ya. Panjang, ingat-ingat nih bangsa Israel. Kalau saya pakai bahasa yang sehari-hari gini, enakan di Mesir, walaupun ceritanya mereka dalam perbudakan menghadapi kuali yang penuh dengan roti, daging, mereka dipuaskan. Itu secara jasmani, orang kan ya yang penting makan lah gitu. Yang lainnya perkara nanti. Orang yang penting perutnya dulu diisi. Nah ini bangsa Israel mengalami itu ya, udah nggak dapat air, airnya pahit, tapi kan dari kasih minum loh. Kalau kita baca dari kelanjutannya, dikasih air manis, masih bersungut-sungut terus bilang coba ya tetap di Mesir. Mereka tidak ada ucapan syukur. Ya, lebih baik dikatakan mati aja di Mesir gitu, daripada mati kelaparan di padang gurun ini. Itu Musa yang menghadapinya seperti apa, saudara? Pemimpin bangsa Israel ini. Nanti kita lihat ya. Kita akan baca terlebih dahulu Keluaran 17 ayat 1 dan 2. Tadi marah ini masa ya. Keluaran 17:1-2. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Lihat air, ya. Ini air ini berbicara tentang sumber gitu ya, kehidupan. Tidak ada air. Kemudian ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka. Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Yang dikatakan setelah bersungut-sungut, nggak ada ucapan syukur. Mereka sampai Musa menegur, kenapa mencobai Tuhan? Karena tanpa sadar kita jadi mencobai Tuhan. Artinya gini, nggak percaya akan kuasa Tuhan. Di tengah krisis itu, itu berkelanjutan. Udah ngomel, ya nggak bersyukur, malah ditambah. Israel waktu itu ini gambaran manusia ya, bukan Tuhannya diam gitu, karena terus ada penghukuman juga di mana di antara mereka yang masih tidak bertobat gitu ya. Tetapi pada saat itu krisis membuat pertengkaran di antara mereka. Di dalam hal ini antara pemimpin dengan bangsa Israel dikatakan ya. Mereka mulai mungkin rasa kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan juga pada Musa gitu ya. Sampai Musa bilang, kenapa kamu bertengkar dengan aku? Krisis membuat kita bisa bertengkar. Ketika keadaan ekonomi tidak stabil, saudara, keluarga juga bisa bertengkar, betul? Ya, misalnya suami di PHK atau penghasilannya berkurang, istri mulai ngomel, wah uang belanja kurang gitu. Suami udah stres gitu ya, mana nih nuntut lebih, akhirnya berantem gitu. Itu membuat pertengkaran, saudara. Itu nggak akan membereskan masalah. Tuhan bukan menjadikan seperti itu gitu ya. Bagaimana nih way out-nya, jalan keluarnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan itu semua dimulai dari mulut kita, saudara. Bangsa Israel itu dari mulut kan, ucapan sungut-sungut gitu, nggak ngucap syukur ya, dari mulut. Sehingga kita lihat bahwa kalau saya baca ini itu mungkin gambaran aku ya gitu, karena mungkin kita bersungut-sungut. Nah tetapi mulut itu kan berasal dari hati dikatakan ya, apa yang meluap dari hati itu keluar dari mulut kita gitu ya. Apa yang meluap dari hati itu diucapkan. Nah biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu, kan kita dapat firman Tuhan nih ya, di tengah krisis yang menekan. Sampai kata kita mungkin kita kalau udah ditekan nggak enak ya gitu. Aduh pengen berontak gitu ya ditekan. Tetapi harus ada keluar puji-pujian dari mulut kita. Kemarin ini juga saya dapat WA dari kita suka kirim-kirim ayat kita sama seseorang ibu ya. Terus bilang, waduh katanya udah bosen nih di rumah, lagi kesel nih hati gitu. Saya bilang memuji Tuhan aja tante gitu ya. Waktu saya bilang itu jadi buat cerminan buat saya, nggak boleh bersungut-sungut gitu. Kita harus memuji Tuhan. Benar saudara, ketika kita mengalami kesusahan, nggak ada lagi, kita hanya bisa menyembah dan memuji Tuhan. Nggak berdaya, tadi juga bangsa Israel yang sekian ratus ribu, mungkin Musa juga udah stres ya. Musa aja bisa stres karena di Keluaran 17 ayat 4
Apa kata Musa? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu, dikatakan. Ya, Musanya stres, saudara. Pak Idam stres nggak Pak Idam? Ya, pemimpin ya, itu juga punya tanggung jawab. Musa nggak cuek loh. Dia memperhatikan bangsa Israel, tapi apa dayanya gitu. Musa hanya seorang manusia, tetapi pertolongan itu berasal dari Allah. Di dalam Mazmur 46 ayat 2, Mazmur 46 ayat 2, saya diingatkan ayat ini juga sama suami saya ya, dan bagus ketika dibaca. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, ketika saudara mengalami satu krisis atau tekanan kesulitan, saudara ucapkan ayat ini, ya. Biar ini jadi ayat hafalan, tapi nggak hanya sekedar dihafal, tapi ketika saudara menghadapi krisis, ucapkan ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, ya. Kita dilindungi dari apa? Bahaya, kecelakaan, maut, sakit penyakit. Dan Allah itu bagi kita tempat kekuatan. Ketika saudara lemah, Allah itu tempat kekuatan kita. Dan dikatakan Dia sebagai penolong dalam kesesakan. Saat ini mungkin saudara sedang berada dalam kesesakan. Kalau orang kesesakan, napasnya nggak teratur. Napasnya nggak bisa panjang ya. Wah, orang kan kalau yang sesak napas, mendingan gini. Kadang ada orang kalau udah genap ya, aduh mendingan mati aja. Betul ya, ada yang suka gitu. Aduh, nggak enak gitu. Dia butuh oksigen atau udara yang lebih lega supaya bisa nafas. Jadi ini berharga loh kalau orang masih bisa nafas di sini, masih bisa nafas, menarik nafas panjang. Om bisa coba? Wah, itu luar biasa. Coba kalau baru nggak bisa gitu, stres saudara, gitu ya. Tapi dikatakan Allah itu adalah penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Jadi ini harus kita ucapkan saudara. Walaupun saat ini tengah kesulitan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Amin. Ya. Bagaimana caranya kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu tempat perlindungan, kekuatan dan penolong? Ucapin mah gampang. Mana ya? Nih buktinya gitu. Tetap susah gitu misalnya ya. Bagaimana kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa ketika kita mengucapkan ini, Allah itu adalah tempat perlindungan, kekuatan dan penolong pada waktu krisis terutama. Di dalam Keluaran 15, kita balik lagi, Keluaran 15 ayat 26 dan 27. Nah, di sini saya ingin men-sharingkan adalah jawaban the way out in middle of the crisis, ya. Keluaran 15 ayat 26 dan 27. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar dimakannya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korna. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, dikatakan di sini jalan keluar di tengah krisis adalah, yang pertama adalah kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kapan kita mendengarkan suara Tuhan Allahmu? Saat seperti ini, ibadah, saudara, membaca firman. Kadang untuk membaca firman saja kita tidak sempat atau tidak mampu, saudara. Saya kemarin baca di Akurat atau di mana ya, mungkin saudara pernah membaca kisah ini. Ada seorang, tapi memang konteksnya nggak seperti ini. Tapi saya ambil, ternyata orang sulit ya membaca Alkitab gitu. Padahal orang Kristen gitu ya. Dikatakan ada sepasang suami istri lagi ngadain jamuan makan malam, mengundang hamba Tuhannya, gitu ya. Nah, kemudian niat suami istri ini mau memberikan uang kepada hamba Tuhannya. Yang uangnya diletakkan di meja. Tetapi waktu mau pulang, uangnya hilang ya, gitu. Tapi yang mananya pendetanya pulang. Tapi suami istri ini menuduh pendetanya sudah mencuri uangnya, gitu ya. Sampai akhirnya mereka nggak ke gereja gitu sekian lama, sampai akhirnya suatu saat bertemu dengan Pak Pendeta. Terus
pendetanya seperti biasa saja karena kan memang tidak ada apa-apa. Lalu ditanya, akhirnya mereka mengaku. Singkat cerita, mereka berkata bahwa sebetulnya waktu itu mau mengasih berkat gitu, tetapi uangnya hilang. Oh iya, saya melihat uang itu di meja, tapi saya selipkan di altar, gitu ya. Jadi ketahuan dong, sekian lama mereka nggak ke gereja, di rumah saja nggak baca Alkitab. Kalau mereka baca Alkitab, uang itu pasti ketemu, bukan dicuri sama hamba Tuhannya. Lihat saudara, begitu sulit orang untuk membaca firman Tuhan sendiri. Jadi kalau saudara tidak memotivasi diri saudara untuk saya mau ikut ibadah nih tiap hari Minggu, apalagi kayak seperti ini ya, misalnya nanti aja lah ibadahnya gitu, ya. Tetapi kita harus siapkan diri sama seperti kita ibadah seperti biasa hari Minggu. Sekarang kalau ibadah yang bertemu muka aja kadang-kadang sulit ya untuk datang gitu. Dan kalau udah nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu lagi sakit gitu ya. Nah, tetapi itu kita perlu motivasi. Tuhan katakan kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Kita udah sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Kemudian dikatakan melakukan apa yang benar di matanya. Saya udah melakukan apa yang benar kok. Menurut Tuhan atau menurut kita? Karena dikatakan manusia kadang membenarkan diri sendiri. Kita harus melakukan apa yang benar di matanya, yaitu sesuai dengan firman-Nya. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Apakah yang aku lakukan ini menyenangkan hati Tuhan sesuai sama firman atau enggak? Saya juga masih banyak kekurangan karena kan kalau saya misalnya mendapat teguran, misalnya saya merasa nggak ada apa-apa nih, tapi misalnya saya dapat teguran dari suami, kamu nggak boleh gini. Kadang-kadang kan suka ada muncul ya ego, enggak gue yang benar gitu. Manusia seperti itu, saudara. Tetapi katakan lakukan apa yang benar di matanya, di mata Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Nah ini berhubungan dengan ketaatan, ya. Saat ini kan diberlakukan PSBB nih, ya, di berbagai kota, apalagi kalau udah masuk red zone, ya. Tadi pagi juga sempat ngobrol hebat ya Sukabumi gitu, termasuk di Jawa Barat kan tinggi ya, ada angka kematiannya, tapi Sukabumi tidak ada korban yang mati gitu ya. Tetapi ya itu, karena kan orang jadi apa ya, menganggap remeh ya, ini PSBB sama PSBB ya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, rame tetap ya gitu ya. Tetapi terus kita kan gini ya, saya terus merenungi gini, lagi kemarin beberapa minggu lalu lah, kami kan perlu belanja juga ya, stok di rumah kan habis, mau nggak mau dong keluar gitu ya. Nah di saat itu perlu pas lagi ngeliat sempat ya lagi sekali rame pas lagi mau nggak jadi ya pulang gitu, karena kan butuh gitu, tapi kan maksudnya wah lagi rame, tapi begitu di tengah benar-benar butuh, mau nggak mau kan kita belanja ya, tapi kita harus hati-hati. Nah tapi dari sekian banyak ada juga yang tidak taat kan, yang viral tuh di sampai masuk televisi ya, Sukabumi itu heboh yang milih baju gitu. Jadi yang bukan yang utama gitu ya, jadi nggak taat gitu, kan harus PSBB mahang kewe gitu ya. Itu ramai pada set-set, saya lihat fotonya ya ampun gitu ya, pakai masker sih pakai masker tapi padedet gitu, padedet senggol gitu ya. Aku nggak ngerti nih, mungkin kita beranggapan nggak ada apa-apa tuh gitu ya, bener menurut kita gitu ya. Tapi nggak dengar-dengaran gitu, jadi terus ada yang marah-marah ya, viralnya yang katanya gini, naik mobil naik motor aja boleh goncengan, mobil suami istri masih nggak boleh sebelahan, motor gitu, emosi gitu ya. Tapi saya mengambil hikmahnya begini, ya udahlah kita taat aja sama pemerintah ya, daripada nanti darah tinggi ya gitu, nanti jemput penyakitnya jadi tambah gitu ya. Jadi harus memasang telinga kita pada perintah-perintahnya. Kita juga kadang kita bisa tertawa ya melihat hal itu. Aduh, kita juga dengar-dengarannya nih telinga kita sama Tuhan. Karena nggak dengar-dengaran, karena kita nggak taat gitu. Diabaikan, nggak apa-apa gening gitu ya. Ternyata nggak apa-apa gening gitu. Itu bahasa Sunda ya, kalau yang nggak ngerti nggak apa-apa tuh gitu ya, gening nggak apa-apa tuh gitu ya. Tapi kita harus memasang telinga kita pada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya. Ikuti segala ketetapannya. Saat ini apa yang ditetapkan oleh pemerintah ya kita nurut gitu. Kalau kita kan berbeda pendapat, it's okay gitu ya,
Jadi kayak itu, mengemukakan pendapat. Ya. Oke, gitu ya, berbeda pendapat. Tapi jangan sampai akhirnya dari berbeda pendapat itu jadi bertengkar, gitu ya. Apalagi kayak tadi yang Musa alami, Musa sampai bilang jangan mencobai Tuhan. Jadi ya udah, kita taati aja hal yang sekarang sedang diberlakukan, ya. Tugas kita adalah berdoa, ya, agar krisis ini segera berlalu. Ada yang memprediksi setelah ini nggak beres begitu aja, oke, wabahnya menurun, ya, terus hilang gitu. Tapi yang ditinggalkan, dampak yang ditinggalkan mungkin nggak bisa sekaligus pulih, gitu ya, bertahap. Kita harus sabar. Nah, ini artinya di tengah krisis ini apa yang harus kita lakukan? Nah, di dalam hal rohani tadi seperti itu, ya. Tetapi ya dalam hal jasmani ya berarti kita harus taat terhadap ketetapan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah nggak akan menetapkan sembarangan. Dia ingin masyarakatnya selamat gitu. Nggak mungkin ada pemerintah yang menetapkan sesuatu hal buat percobaan aja. Kita lihat ya gitu ya. Enggak, tetapi pemerintah menetapkan yang terbaik agar, wah, khususnya untuk Indonesia deh, segera pulih. Sedih dong ngelihat misalnya ada yang terdampak negatif gitu ya, karena krisis ini berdampak negatif gitu ya. Tetapi kan kekuatan Bapak Presiden juga terbatas. Dia kayak kemarin saya lihat bagi-bagi sembako ya di lingkungannya gitu ya. Tetapi dia tidak bisa mencapai seluruh Indonesia, harus ada kerjasama. Di saat seperti ini, tiap-tiap orang yang memang dikatakan berkaitan atau dengan hal pemerintahan itu juga tetap harus taat dan jujur melakukan segala sesuatunya, ya. Juga kita sebagai gereja Tuhan harus ikut ambil bagian di dalamnya. Selain berdoa, kita juga kan sudah mengadakan aksi-aksi sosial, ya, dengan memperhatikan juga lingkungan atau jemaat gitu ya. Apa saja yang bisa kita kerjakan di saat seperti ini, kita lakukan semuanya untuk satu kebaikan gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kuncinya ada di dalam Keluaran 15 ayat 26 dan 27 tadi ya. Yang 26-nya sudah dibahas bahwa dikatakan kalau tadi ya 4 hal kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, ya, nggak boleh lupa sama firman-Nya. Lalu lakukan yang benar. Apa yang dikatakan lakukan yang benar di matanya, di mata Tuhan. Jadi bukan manusia gitu ya. Memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya dan tetap ikuti aja segala ketetapannya, ikuti aja gitu ya. Nah, dikatakan aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, ya. Dan dikatakan Tuhan penyembuh, ini janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan adalah merupakan salah satu yang penting juga. Kita saat ini sehat bisa melayani Tuhan. Jadi ini janji Tuhan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, dan juga Tuhan yang akan menyembuhkan engkau, ya. Kemudian di ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Ini melambangkan juga sumber kehidupan. Mata air bicara sumber kehidupan. 70 pohon korma, bayangin nggak hanya satu, tapi ada 70 pohon korma. Ini kan cukup memberi makan mereka semua. Dikatakan ada kelimpahan yang Tuhan berikan di tengah krisis, ya. Perjalanan tadi dari Mara ke Elim aja, dari mereka mendapat air yang pahit, Tuhan gantikan menjadi manis. Saudara tentu ingin mendapatkan hal yang manis di tengah krisis ini, bukan hal yang pahit, saudara. Walaupun pada kenyataan mana nih gitu ya, mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi Tuhan itu Allah yang kreatif. Saudara juga jangan terpuruk hanya aku nggak bisa apa-apa nih, aku miskin, aku ya segala macam yang negatif. Jangan ikut-ikutan, karena kan krisis aja udah menghasilkan dampak yang negatif. Ketika Anda menjadi negatif, ya, kehidupan saudara nggak akan bisa dilimpahkan berkat Tuhan. Tetapi perkatakan tadi ya di Mazmur 46 ayat 2 bahwa Tuhan Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakan, gitu ya. Dan dikatakan Tuhan akan memberikan kelimpahan. Dikatakan ini adalah bukti sejarah bahwa di tengah krisis Allah memberikan kelimpahan buat bangsa Israel, dan itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara ketika kita semua tetap mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kita pada perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Amin. Dan kita percaya ya bahwa Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita.
Karena di dalam Filipi 4 ayat 13 berbunyi apa? Ini sebagai ayat terakhir. Filipi 4 ayat 13. Tuh, yang di rumah bisa sama-sama membacakan ayat ini, menjadi kekuatan buat kita semua. Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saya undang tim untuk maju ke depan. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini akan menghidupi kehidupan saudara di tengah krisis ini. Ada jalan keluar di tengah krisis ini. Saya percaya Tuhan akan memberikan peluang-peluang, tetapi peluang-peluang yang sesuai dengan ketetapan Tuhan, bukan dengan kebenaran diri sendiri ya tentunya. Saudara akan dilindungi oleh Tuhan ketika saudara mengalami krisis baik secara ekonomi. Yang jelas gini, saudara tidak boleh ada krisis secara kalau kayak bertengkar ya misalnya di keluarga saudara antara suami dan istri. Justru saat-saat seperti ini saudara harus bersatu, harus saling terbuka, dijalin komunikasi yang baik ya. Karena kalau dalam kesulitan kan orang cenderung judes ya. Kadang-kadang kalau misalnya lagi kesulitan ditanya suka marah-marah gitu, bersungut-sungut. Tetapi biarlah pada saat ini kita lebih baik kita menyatukan hati, berdoa, mendengar suara Tuhan, dan kita percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Karena Dia adalah the way out of the middle in crisis. Dia adalah Tuhan buat kita semua. Yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara percaya bahwa Tuhan menolong saudara dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti. Apakah dengan sungguh-sungguh pada saat menyanyikan pujian ini dengan iman kita mau Tuhan akan menolong yang menolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Percayalah saudara bahwa di tengah-tengah krisis ada jalan keluar. Mungkin pada saat ini kita melihat jalan-jalan tertutup di depan kita, tetapi jangan pandang kepada masalah, pandang kepada Yesus. Lebih sering datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya. Ketika mengikuti ibadah-ibadah seperti ini, saudara ikuti dengan taat dan setia. Tiap-tiap harinya saudara harus masuk dalam hadirat Tuhan, harus berdoa kepada Tuhan. Karena dikatakan bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakan. Mungkin pada saat ini saudara sedang merasa sesat.
percaya bahwa segala perkara apa pada saat ini yang kita tahu mungkin berat, tetapi Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Maka Dia akan melimpahi saudara apa yang menjadi keperluan saudara, Dia akan penuhi, dan Dia tidak pernah mengecewakan kita semua. Katakan sekali lagi, segala perkara dapat ditanggung di dalam hidup. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Sekali lagi sama-sama katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kami ucap syukur Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan firman-Mu sudah katakan buat kami semua, ada jalan keluar, the way out, in the middle of crisis. Kami percaya Tuhan ada jalan keluar di dalam krisis yang sedang kami alami, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini udah mulai ada banyak sekali jemaat yang mulai menangis untuk masalah ekonomi mereka. Dan mulai banyak anak-anak Tuhan yang mulai kesulitan dalam keuangan. Tuhan Yesus, usaha-usaha yang tertutup, perusahaan-perusahaan besar yang kecil yang mulai mengalami dampak yang luar biasa dari pandemi ini. Tetapi kami percaya ada jalan keluar, dan Tuhan dengan segera akan membuka semuanya itu. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kepadamu kami berharap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan, setiap anak Tuhan, setiap orang-orang kudus yang saat ini juga terkena dengan dampak ini. Kami percaya pada saatnya nanti, pada momentum Tuhan, pada kairosnya Tuhan, Kau akan membuat segala yang buruk ini menjadi baik. Dalam nama Yesus, terjadi. Sembuhkan yang sakit. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Hanya Engkau yang mampu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Melindungi semua anak Tuhan. Melindungi semua pemerintah. Melindungi semua petugas medis dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami bersatu hati. Di bulan Juni sudah mulai ada pemulihan. Dalam nama Yesus, kami tahu kuasa Tuhan begitu luar biasa. Dan juga semua usaha-usaha mulai terbuka lagi. Pintu-pintu berkat Tuhan akan bukakan lagi buat setiap anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup kuasa Tuhan begitu bekerja. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu pada hari ini, menguatkan kami semua, menguatkan setiap jemaat Tuhan, menguatkan setiap orang yang melihat streaming pada hari ini. Dan kami semua bersehati, dan kami punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudaraku, angkat tangan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa
Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ya, biarlah di saat-saat seperti ini jalan keluar hanya di dalam Tuhan, dikatakan ya. Datang lebih banyak lagi kepada Tuhan. Ya, Tuhan sanggup memberikan apa keperluan saudara, tapi jangan fokus kepada itunya, saudara. Saudara harus dekat sama Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, karena Dia sumber kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Ini untuk semua jemaat dan juga yang bergabung di live streaming pagi hari ini, kita mau menikmati hari ini dengan terus rasa syukur, damai sejahtera dan sukacita. Kami segenap tim pelayanan GBS Kalvari mengucapkan Happy Sunday, Jesus name.